Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng petepang deui di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kasehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Menantu Dewa, episode 703. Para praktisi bela diri yang hadir sangat berterima kasih kepada Bai King Luan. Mereka semua siap mati. Mereka tidak berdaya untuk melawan kekuatan dahsyat dari ras iblis tersebut. Bai King Luan sebenarnya bersedia memberi mereka ramuan penyelamat nyawa. Di hati mereka, Bai King Luan bagaikan seorang penyelamat. Sambil terus melawan para iblis, Bai King Luan menjelaskan kepada semua orang. Pil pengembalian jiwa ini diberikan kepadaku oleh Tuan Yang, untuk dibagikan kepada semua orang. Jika kamu ingin berterima kasih padanya, maka sebaiknya kamu hidup dengan baik. Mari kita basmi iblis-iblis ini, dan kemudian kita semua akan berterima kasih kepada Tuan Yang. Semua orang terkejut mendengar kata-kata Bai King Luan. Hanya negara-negara besar dan sekte-sekte kuat dari alam bela diri kuno tingkat atas, seperti ibu kota negara dan 10 sekte utama, yang sedikit mengetahui keberadaan Yang Chen. Hanya segelintir pendekar bela diri sekte biasa ini yang pernah mendengar bahwa Bai King Luan dan Mu Dongfeng didukung oleh sosok kuat misterius bermarga Yang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pria misterius dan berkuasa yang bermarga Yang ini memiliki hati yang begitu baik. Sekaranglah saatnya kita paling membutuhkan ramuan penyelamat nyawa seperti pil pengembalian jiwa saat melawan ras iblis. Bahkan dalam keadaan seperti ini, Yang Chen tidak melupakan sekte-sekte biasa seperti mereka. Tuan Bai, Anda pasti hidup sejahtera, sampaikan terima kasih kami kepada Tuan Yang. Para murid, mari kita lawan iblis-iblis ini sampai mati. Salah satu pemimpin sekte berteriak keras dan menyerbu gerombolan monster dengan energi yang tak terkendali. Wajah tampan Bai King Luan dipenuhi dengan keseriusan. Semua orang harap berhati-hati, dia memberikan pengingat. Pada saat itu, mereka tidak berani menahan diri sedikit pun dan melepaskan seluruh kekuatan mereka. Teknik telapak awan emas terus berlanjut tanpa henti di kedua tangan. Setiap pukulan telapak tangan dapat melukai makhluk iblis dengan parah. Pada saat itu, seekor makhluk iblis yang lebih besar lagi berjalan mendekat dari belakang ras iblis tersebut. Serangkaian jejak kaki yang menjorok tertinggal di tanah. Kemanapun ia lewat, monster-monster di sekitarnya segera memberi jalan. Jelas menunjukkan rasa hormat yang besar kepada makhluk menakutkan ini. Karena dia adalah pemimpin suku iblis raksasa di alam iblis, Raja Iblis Raksasa. Dasar perempuan keji, kau telah membunuh begitu banyak rekan suku trollku, matilah. Raja Iblis Raksasa itu menatap Bai King Luan dengan tatapan mengancam, amarahnya membara. Bai King Luan merasakan aura menakutkan yang terpancar dari Raja Iblis Raksasa itu dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Semuanya, segera mundur. Dia memberi perintah kepada para prajurit di medan perang. Raja Kraken memberikan tekanan yang terlalu besar padanya. Dia bisa merasakan bahwa Raja Kraken tidak hanya bisa membunuhnya, tetapi juga memusnahkan semua orang lainnya. Sebagai penguasa Jinzhou, dia tidak ingin para murid dari berbagai sekte di Jinzhou meninggal di sini. Mundur segera, setelah mengeluarkan raungan terakhirnya, dia melancarkan serangan terkuatnya dan menyerbu ke arah Raja Kraken. Mata Raja Iblis, yang dipenuhi dengan niat membunuh, dipenuhi dengan rasa jijik terhadap Bai King Luan. Mati! Raja Kraken membuka tenggorokannya dan mengeluarkan raungan. Gelombang suara yang mengerikan itu menyebar keluar. Hampir semua orang menjadi tuli. Phoenix putih terdekat mengeluarkan darah dari telinganya. Kekuatan teknik telapak awan emas di kedua telapak tangan langsung berkurang.
Pikirannya masih kacau akibat guncangan itu, dan dia tampak linglung. Beberapa praktisi bela diri di sekitar situ, yang tingkat kultivasinya lebih rendah, langsung jatuh tersungkur ke tanah. Phoenix Biru Langit Putih, Mu Xuan dan kelompoknya segera bergegas ke sana. Namun, sudah terlambat. Raja Iblis Raksasa itu mengulurkan tangannya yang besar dan meninju Bai Qingluan. Bai Qingluan mempertahankan kesadaran terakhirnya saat telapak tangannya berbenturan keras dengan tinju Raja Iblis Raksasa. Raja Kraken tampak tak percaya dan mundur beberapa langkah. Rasanya seperti telapak tangannya akan hancur, dan rasa sakit yang luar biasa menyebar ke lengannya lalu ke seluruh tubuhnya. Jantungnya bahkan berdebar kencang. Akhirnya, dia menelan ludah dengan susah payah, dan setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Mu Xuan dan kelompoknya juga bergegas datang saat itu juga. Mengabaikan serangan dari monster-monster raksasa lain di belakang mereka, mereka dengan putus asa menyerbu ke arah Raja Monster. Namun, karena penindasan terhadap kultivasi mereka dan serangan membabi buta dari banyak iblis raksasa di sekitar mereka, kekuatan tempur mereka saat ini sangat lemah. Sebelum mereka sempat melancarkan serangan terhadap monster raksasa itu, mereka dihalangi oleh gerombolan besar monster raksasa. Raja Kraken meraung, "Bunuh manusia-manusia hina ini, bantai mereka semua, saksikan mereka membunuh." Setelah meraung, ia menatap Phoenix putih biru itu. "Dasar jalang, kau punya umur panjang sekali, kau masih hidup." Namun, kali ini dia harus mati. Raja Kraken mencibir dan langsung menyerang mereka. Para ahli bela diri di sekitarnya berteriak, "Tidak! Yang mulia, hati-hati!" Namun suara mereka tidak mampu menghentikan Raja Kraken. Cedera yang dialami Bai Qingluan saat itu sangat serius. Saat dia dihantam oleh monster raksasa itu, tubuhnya terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, menabrak dinding, dan hampir menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Matanya, yang dipenuhi kebencian, tertuju pada Raja Kraken. Insting pertamanya adalah mengeluarkan pil pengembalian jiwa, berharap dapat memulihkan sebagian lukanya sebelum melanjutkan pertempurannya dengan Raja Iblis Raksasa. Namun, dia kehilangan seluruh sensasi di tangannya dan tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Dia muntah darah dalam jumlah banyak. Di gerbang kota, Bai Hua sudah menangis terseduh-seduh tanpa terkendali. Bai Sihai menyerahkan Bai Hua kepada sosok kuat dari Jin Zhu yang berada di sampingnya, lalu melompat dari gerbang kota. "Dasar binatang buas, enyahlah dari sini," Bai Sihai meraung marah. Dia memiliki keinginan kuat untuk melepaskan seluruh kekuatannya dan mencabik-cabik Raja Kraken. Namun secerca akal sehat membuatnya menahan diri. Dia tidak takut mati. Tetapi dia masih khawatir bahwa ketiga patriark lainnya akan terlibat. Begitu dia kehilangan kendali dan memperlihatkan dirinya, menarik perhatian pria misterius berjubah hitam, hasilnya dapat diprediksi. Pada akhirnya, dia menahan amarahnya dan meraih Bai Qingluan secepat mungkin. Dengan lompatan yang kuat, dia menggendong Bai Qingluan dan melayang menuju gerbang kota. Mencoba berlari, tidak mungkin. Raja Iblis mencibir dan membanting tinju raksasanya ke bawah. Kepalan tangan monster raksasa itu hampir lebih besar dari seluruh tubuh Bai Sihai. Sesosok bayangan besar menyelimuti Bai Sihai. Jika pukulan telapak tangan itu mengenai mereka, Bai Sihai dan Bai Qingluan mungkin akan tertanam di tembok kota. Bai Sihai mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melemparkan Bai Qingluan ke arah gerbang kota. Pada saat yang sama, dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan tinju Raja Monster raksasa itu. Tidak mau, Bai Qingluan mengeluarkan raungan putus asa. Pada saat itu,
Sebuah suara yang menyeramkan bergema di seluruh gedung utama Jinzhou. Tepat setelah itu, sesosok muncul dengan cepat. Dalam sekejap, mereka tiba di hadapan Raja Monster Raksasa. Ledakan dengan raungan yang memekakkan telinga, Raja Kraken yang menakutkan itu terlempar ke belakang. Jejak darah yang dimuntahkan oleh Raja Monster Raksasa melesat di udara. Barulah pada saat itulah semua orang tersadar. Mereka menemukan bahwa Yang Chen menghalangi jalan Bai Sihai. Bai Sihai sangat tersentuh. Dia siap mati. Tanpa diduga, Yang Chen muncul di saat kritis ini. Rasa terima kasihnya tak terucapkan, tetapi ia mengingatkan, hati-hati juga. Yang Chen berkata dengan nada meminta maaf, maaf saya terlambat. Kalian semua kembali ke gerbang kota dan menunggu. Aku akan menghadapi Raja Kraken secara pribadi. Bai Sihai mengangguk. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengungkapkan tingkat kultivasinya, dia hanya akan menjadi beban bagi Yang Chen. Tatapan haus darah Yang Chen beralih tajam ke Raja Iblis. Kau binatang buas, kita bertemu lagi. Raja Iblis terkejut ketika melihat Yang Chen dengan jelas. Setelah beberapa saat, dia berseru kaget, itu kamu. Yang Chen, wajah Raja Monster Raksasa itu langsung berubah menjadi ekspresi ganas, matanya berkilat penuh kebencian. Tinju-tinju tangannya terkepal erat, Yang Chen muncul di depannya begitu cepat sehingga benda itu terlempar sebelum sempat bereaksi. Saya pikir istana Tuan Jinzhou menyembunyikan salah satu manusia terkuat. Barulah saat itu ia menyadari bahwa itu adalah Yang Chen, orang yang selama ini dicarinya. Yang Chen melayang di udara, menatap Raja Monster Raksasa dari atas. Dasar binatang buas, berlututlah di hadapanku sekarang juga. Bibir monster raksasa itu berkedut hebat. Ia belum lupa bagaimana Yang Chen pernah memperdayainya sebelumnya. Ia telah lama memendam kebencian yang mendalam terhadap Yang Chen. Dasar bajingan licik, kau benar-benar membuatku kesulitan. Cepat serahkan batu roh dan harta karunku. Dan serahkan juga manik pelindung evolusi agung yang diberikan Putri Xuanji kepadamu. Kalau begitu, aku akan mempertimbangkan untuk meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Setelah Yang Chen pergi, Xuanji memberi pelajaran kepada Raja Iblis Raksasa. Xuanji percaya bahwa semua kesalahan terletak pada Raja Iblis. Saat ini, Raja Iblis Raksasa, makhluk yang sangat kuat di alam iblis, tampak seperti binatang iblis peringkat terendah di hadapan Putri Xuanji. Dia menderita penghinaan dari Putri Xuanji setiap hari. Ia menyimpan seluruh kebenciannya terhadap Yang Chen. Yang Chen menghunus pedang kaisarnya, bagaimana jika aku menolak? Raja Kraken sangat marah hingga ia memuntahkan seteguk darah. Kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Jika kau tidak menyerahkannya, aku akan mematahkan lehermu dan mengambil kembali hartaku sendiri. Lalu aku akan menghancurkan tubuh jasmanimu dan jiwamu. Monster raksasa itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengancam Yang Chen. Wajah Yang Chen menunjukkan rasa jijik, kau mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Aku akan memenggal kepalamu. Gantungkan itu di gerbang kota untuk mengintimidasi ras iblismu. Setelah mengatakan itu, Yang Chen menukik turun dari langit. Pedang kaisar menebas udara, dan energi pedang yang dilepaskan langsung membentuk seekor naga raksasa. Naga emas menembus langit, di langit malam yang gelap gulita. Seberkas cahaya keemasan bersinar bersamaan dengan teriakan Yang Chen yang dalam. Para prajurit dan iblis raksasa di sekitarnya tidak dapat membuka mata mereka karena luka tusukan tersebut. Raja Kraken juga menyipitkan matanya, perisai perlindungan jantung tulang iblis. Dengan lambaian tangannya, Raja Kraken seketika membentuk perisai dari awan kabut hitam. Yang Chen bergegas mendekat,
dan pedang kaisar hendak menebas Raja Iblis raksasa itu, tetapi pedang itu malah mengenai perisainya. Yang Chen terkejut, dan berpikir dalam hati, aku ternyata meremehkan Raja Iblis. Perisai yang terbentuk dari aura iblis yang diciptakan secara sembarangan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat dahsyat. Bahkan senjata sihir terkuat di dunia seni bela diri kuno pun akan terbelah menjadi dua oleh pedang ini, atau bahkan terbelah menjadi dua. Akibatnya, mereka bahkan tidak mampu memecah secercah energi iblis pun. Ini di luar dugaannya, kakak yang hati-hati. Bai Hua, yang berdiri di gerbang kota, dengan lantang mengingatkan mereka dengan ekspresi khawatir. Yang Chen berkata kepada Bai Hua dan yang lainnya, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Meskipun serangan pedang barusan gagal melukai Raja Iblis. Namun dia tahu bahwa perisai tulang jantung iblis milik Raja Iblis terbentuk dari energi iblis, dan setiap kali digunakan, perisai itu akan mengonsumsi sejumlah besar kekuatan iblis milik Raja Iblis. Raja Kraken tentu tidak akan sering menggunakannya. Namun, pedang kaisar miliknya berbeda. Kekuatan sisa yang dilepaskan barusan telah membelah monster-monster raksasa di sekitar mereka menjadi dua, meninggalkan mereka dengan daging yang terkoyak dan berlumuran darah. Ketika raja-raja monster raksasa melihat Yang Chen, mereka semua menunjukkan rasa takut di wajah mereka. Karena kemunculan Yang Chen yang tiba-tiba di hadapan mereka telah meninggalkan bayangan yang mendalam di hati mereka. Mereka selalu memuja Yang Chen sebagai dewa, meskipun kemudian terungkap bahwa Yang Chen adalah seorang penipu. Namun bayangan di hatiku masih tetap ada. Melihat para raksasa menunjukkan tanda-tanda mundur, Raja Iblis pun murka, sekumpulan sampah tak berguna, kembalilah ke sini. Mendengar itu, monster-monster raksasa itu gemetar dan hanya bisa memandang Yang Chen dengan sangat waspada, mendekatinya dengan hati-hati. Tatapan dingin Yang Chen menyapu iblis-iblis raksasa di sekitarnya. Jika kalian tidak ingin mati, kembalilah sekarang juga. Aku, Yang Chen, bertekad untuk memenggal kepala Raja Iblismu hari ini. Jika ada yang berani menyakiti siapapun lagi di dunia seni bela diri kuno saya akan memastikan mereka hancur berkeping-keping. Yang Chen dipenuhi aura yang mengesankan. Para monster raksasa itu menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Yang Chen. Raja Iblis sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Yang Chen telah melepaskan teknik pedang keduanya, Tyrannosaurus Earth Split. Raungan disertai cahaya keemasan yang menyilaukan, dan seekor naga yang lebih perkasa melompat keluar dari pedang kaisar. Kelopak mata Raja Kraken berkedut hebat, ia meraung, mati kau. Ia menghentakkan kakinya yang besar dari tanah dan melancarkan tendangan terbang. Kaki raksasa itu melepaskan sejumlah besar kekuatan iblis. Perisai tulang iblis di depannya ditendang ke arah Yang Chen. Bumi bergetar, Yang Chen bisa merasakan kekuatan tendangan Raja Monster raksasa itu. Jika saya tidak menghentikannya, gerbang kota Jinzhou mungkin akan runtuh. Tendangan yang mampu memindahkan gunung dan menggulingkan laut. Saat Yang Chen melepaskan pedang kaisarnya, dia juga dengan cepat menggunakan teknik kakinya. Tubuhnya bergerak cepat, hal ini memicu serangan Raja Monster raksasa, dan mereka bergerak menuju ruang terbuka di seberang gerbang kota. Energi spiritual di bawah kaki Yang Chen mengembun menjadi sebuah gunung kecil yang tidak jelas, yang melesat menuju Raja Iblis raksasa. Tanah, bukit, dan perisai tulang iblis bertabrakan dengan keras. Di udara, naga raksasa yang terbentuk dari energi pedang berbenturan hebat dengan kabut hitam yang dilepaskan dari tangan Raja Iblis. Kekuatan sisa yang mengerikan itu membawa aura kehancuran. Seluruh ibu kota Jinzhou terguncang hebat.
para prajurit dan iblis raksasa yang bertarung di sekitar mereka semuanya terlempar jauh. Apakah pemuda ini adalah ahli misterius legendaris bermarga yang kekuatan yang luar biasa? Bahkan Kaisar Naga mungkin tidak sekuat ini. Tak heran dia bisa menjadi pendukung Tuan Bai dan Tuan Mu. Dia tidak hanya bisa terbang begitu lama, tetapi dia juga bisa mengubah energi pedang menjadi naga raksasa dengan kekuatan luar biasa. Sungguh menakjubkan. Dunia seni bela diri kuno kita benar-benar memiliki penyelamat seperti itu, kita telah diselamatkan. Para praktisi seni bela diri bersorak, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pertarungan antara dua petarung tangguh sekaliber Yang Chen. Mereka bahkan tidak berhak mendekat sekarang, mereka semua memandang mereka dengan kagum. Keempat sesepuh itu juga terkejut, bahkan tanpa meredam kekuatan mereka, serangan terkuat mereka tidak lain hanyalah ini. Di luar dugaan, kekuatan Yang Chen meningkat begitu pesat dalam waktu yang singkat. Bahkan teknik kaki penggerak gunung dan pengaduk laut yang diajarkan Nian Chengwang kepada Yang Chen hampir terlampaui oleh Yang Chengwang. Mata Bai Sihai memerah karena kegembiraan, kita tahu kita tidak salah menilai dia benar-benar orang pilihan. Jangan hanya berdiri di situ, cepat manfaatkan kesempatan ini untuk menghadapi monster-monster raksasa lainnya. Biarkan monster-monster raksasa ini melihat kekuatan para ahli di dunia seni bela diri kuno kita. Semua orang dipenuhi semangat juang saat itu, mereka tidak bisa melawan Raja Iblis yang menakutkan seperti Yang Chen, tetapi mereka masih memiliki keberanian untuk menghadapi iblis-iblis lainnya. Pertempuran besar akan segera terjadi. Para raksasa itu ketakutan oleh aura yang mengesankan ini. Meskipun mereka memiliki kekuatan bela diri yang superior, mereka tetap mengawasi Yang Chen, khawatir dia mungkin membunuh Raja Iblis raksasa. Kelengahan sesaat menyebabkan Kraken jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan terpaksa mundur terus-menerus.